Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Al-ayat. Alhamdulillah, karena kudrah, iradah dan juga inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai hambanya yang begitu lemah, yang begitu sangat butuh kepadanya, masih bisa memanfaatkan berbagai macam kenikmatan yang sampai sekarang Allah masih berikan kepada kita. Di antaranya nikmat kesempatan, yang mana kesempatan ini kita manfaatkan sebaik mungkin, dimana kita juga tahu kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Jadi kita manfaatkan sebaik mungkin supaya nanti kita kembali kepadanya untuk menghadapi peradilan yang hakiki, mempertanggungjawabkan kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan, itu terasa ringan bagi kita. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, insyaallah untuk malam hari ini kita akan membahas dengan judul, sebetulnya Juli kalau nggak salah pernah dibahas di sini. Mungkin ini sekedar murajaah, mengingatkan kembali supaya mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita, yaitu tentang ganti tahun, berkurangnya jatah umur gitu. Melihat judulnya sudah pasti, karena ketika manusia itu lahir ke alam dunia, sebetulnya dia itu hidup sedang mengurangi jatah hidup. Tidak mungkin semakin bertambah umur dia semakin lama hidup, tidak. Justru semakin bertambah umur semakin sedikit lagi hidup dia. Nah, biasanya ibu dan bapak kalau jatah dikurangi itu bahagia atau sedih? Pak Bu? Sedih kan ya? Jadi kalau jatah dikurangi itu biasanya kita sedih. Nah, nanti kalau tanggal 1 kita bahagia atau sedih? Lagi kira. Jika ibu dan bapak andaikan jatah itu dikurangi, kita sedih atau tidak? Sedih. Aku punya usaha jatah 10.000 jadi 1.000 atau. Nah, nanti tanggal 1 bapak bahagia sedih? Atau buah-buah yang nyiapkeun ke tanggal hiji? Jadi ayeuna teh siapkeun keneh, manya sedih nyiapkeun ti ayeuna. Gitu kan? Nah, dalam makalah makanya saya menyebutkan bergantinya tahun itu menunjukkan usia kita bertambah. Karena usia bertambah, otomatis semakin berkuranglah jatah umur kita di dunia. Kenapa semakin berkurang? Karena terbatas. Hidup kita di dunia tidak selamanya.
Contoh, andaikan di antara ikhwati iman semua ada yang dikasih jatah 70 tahun. Sekarang tahun 2024 jatahnya sudah 68. Nambahan orang kan? Sedih bukan? Kan gitu banyak. Nah, sebagai manusia, jika jatah apapun itu berkurang atau dikurangi, maka akan merasa sedih. Kenapa sedih? Karena berkurangnya itu. Nggak ada manusia yang ketika jatah kurang tidak bersedih, mau naik tak kalah gitu. Sehingga budak Pak jatah bakal sapoe 10.000, namanya 5.000, nah mama sudah 5.000 kan mau sekolah budaknya. Jadi sekali lagi, sebagai manusia, jika jatah apapun itu berkurang, maka akan merasa sedih karena berkurangnya itu. Tapi kenapa masih banyak sebagian orang merasa bergembira dengan berkurangnya jatah hidup? Di antaranya dengan pergantian tahun. Contoh, Bapak tahun ini seberapa tahun Pak? 40. Kayak dari rumah 40 hiji. Kumaha lamun jatahna 42? Cing kudu bunga kudu sedih. Usan Allahu alam bisawab nya eta kusabab Allahu alam bisawab da apa lirahna gitu. Padahal ulama dahulu begitu sedih jika makin hari terus dilewati, di mana aja semakin mendekati. Mereka sampai bersedih jika waktunya berlalu tanpa amal soleh. Nggak ada Pak Bu orang yang punya jatah atau waktu tidak berkurang, semuanya berkurang. Jadi hakikatnya hidup kita di dunia ini sedang menghabiskan jatah hidupnya masing-masing. Contoh, apakah orang yang sedang tidur menghabiskan jatah? Tidak. Menghabiskan jatah. Orang yang sedang sholat menghabiskan jatah. Yang tidak sholat menghabiskan jatah. Orang yang ibadah Jumat menghabiskan jatah. Udah gang kue Jumat tegel lagi. Sama, semuanya sedang menghabiskan jatah. Apakah yang akan dimintai pertanggungjawaban itu hanya orang yang soleh saja atau tidak? Semuanya akan diminta tanggung jawab. Jadi kenapa para ulama sedih? Yang mereka terus pikirkan adalah ajal yang semakin dekat, namun amal soleh yang masih berkurang atau tidak bertambah. Sahabat akan urang makan gitu. Karena kita hidup di dunia ini Pak ya tidak bisa dipungkiri, satu, hidup itu butuh bekal. Makanya kita cari kerja ke sana kemari, jadi anu, jadi A, jadi B, jadi C sebagai profesi. Itu kan udah wajar, belan Allah perintahkan. Fantasiru fil ardi. Silakan kalian menyebarlah di muka bumi. Jadi profesi apapun silakan, selama itu halal. Orang yang bekerja jam 7 pulang jam 4 menghabiskan jatah tidak? Menghabiskan jatah. Aina udang jam 7 pereum deui budak pengangguran menghabiskan jatah tidak? Sama menghabiskan jatah. Supaya bagi kita dengan berkurangnya jatah karena kita pakai, maka kita harus bisa bahasanya apa? Memanfaatkan segala kesempatan. Di dalam kitab Jami'ul Ulumul Hikam, Ibnu Rajab mengutip ucapan Salim bin Abu Al-Judi. Kata beliau, "Udistu, diceritakan kepadaku Anna Isa bin Maryam yaqulu,
bahwasanya Isa bin Maryam, Nabi Isa pernah berkata, "I'malu, bekerjalah kalian, lakukanlah profesi kalian apapun itu, lillahi, karena Allah." Lamun dari seluruh pemerintah, jadi RW, jadi RT, jadi kades, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, terus jadi menteri, jadi presiden, itu harus lillah. Apa maksud lillah itu? Nah, agama sebagai pendamping, supaya ketika kita menghabiskan waktu, contoh dalam bekerja, berangkat jam 7 pulang jam 4, berapa jam kira-kira? Itu hampir 9 jam. Kalau karena lillahi, itu akan enteng dan mudah mempertanggungjawabkan. Wala ta'malu li butunikum, dan janganlah kalian bekerja, melakukan profesi kalian karena mengejar perut-perut kalian, sekedar mengejar kebutuhan jasmani, pengisi perut lah, baju lah, kendaraan lah, sampai agama disisihkan. Cing Pabu, apa yang bisa dipahami seperti tadi? Lihat, bekerjalah karena Allah, janganlah bekerja karena perut-perut kalian. Kayak gini lihat, apakah ibu dan bapak yakin rezeki itu dijamin? Yakin gak Pabu rezeki dijamin? Termasuk gak dengan harga yang naik? Lagi baik. Apakah ibu dan bapak yakin rezeki itu dijamin? Kalau yakin dijamin, khawatir jangan. Jangan, santai aja kan Pak. Apakah rezeki dijamin itu termasuk harga yang naik? Contoh, ibu beli beras biasanya 10.000 jadi 15.000, kasu etat. Termasuk gak Pak? Berarti kultus toh. Tahu kan? Karena sudah dijamin. Nah, ucapan dari yang tadi itu, bekerjalah kalian karena Allah, jangan bekerja karena perut-perut kalian. Jangan khawatir, rezeki sudah dijamin. Tapi tanggung jawab kalian selamat tidak selamat tidak dijamin. Cing ari bapak dan ibu atau saya jaminan ke surga. Lihat uniknya manusia, sedang ibadah Jumat, tibatan Jumatan mending dagang, padahal rezeki sudah dijamin. Hari Jumat kewajiban siapa? Jadi rezeki Allah yang menjamin, ibadah tanggung jawab manusia. Herannya manusia itu terkadang yang sudah dijamin terus dikejar, yang jadi tanggung jawab malah dibiarkan. Sedangkan yang tadi bekerja baik karena Allah atau bukan karena Allah, tetap semuanya sedang menghabiskan jatah hidup di dunia. Waktu kita di dunia adalah waktu yang terbatas dan hari-hari yang dapat dihitung. Cing, besok hari apa Bu? Milik siapa? Milik siapa Bu? Apakah milik kita? Bukan, tapi pendek. Insya Allah enjing. Kewe ngaji masa sahareun. Panggil mah jeung sahareun. Kewe ibadah mah geus pensiun gitu. Yakin rek sehat geus pensiun, malah mun setruk. Kumaha mun geuning lipuh gitu. Jadi waktu kita di dunia itu waktu yang terbatas yang dapat dihitung. Jika waktu yang hanya sesaat atau beberapa jam bisa berbuah kebaikan, maka ia sangat beruntung. Makanya saya sering mengulang-ulang, awali hidup itu jadi apapun, ibu jadi IRT, ibu rumah tangga, itu harus lillah, jangan libutuniku, supaya bisa termanfaatkan.
Sebaliknya jika waktu disia-siakan dan dilalaikan, maka sungguh ia benar-benar merugi dan waktu yang berlalu tidak mungkin kembali. Betul gak Bu? Hari kemarin Senin bisa kan kembali lagi? Walaupun harinya berulang Senin, Selasa, tapi Senin yang kemarin bukan Senin yang kemarin lagi. Cing, menurut ibu dan bapak yang cerdas lah. Sebaiknya orang itu bekerja ketika tenaga kuat atau bekerja ketika tenaga sudah tidak ada? Kayak punya. Menurut kita yang punya akal, apakah bekerja itu ketika tenaga masih kuat atau tenaga sudah tidak ada? Masih kuat, tapi namun ibadah bertunggu pensiun itu. Terbaliknya logika itu ya. Sekali lagi kira. Tadi ibu dan bapak menjawab bekerja itu harus waktu tenaga ya. Tapi nah itu ibadah luar kolon. Lain orang. Jadi kita mah yakin dari kana dunia kudu keur hari bab akhirat. Kewe geus kolot tuh. Berarti terbalik antara ucapan dengan praktek kan. Jadi waktu yang terlalaikan mustahil bisa kembali atau diulangi gitu. Bagi seorang muslim waktu itu begitu berharga. Nah, Bu garis bawahi. Bagi seorang muslim waktu itu berharga. Cing, ibu bapak, waktu yang berharga atau uang yang berharga? Nah betul banyak pegang tuh waktu yang berharga. Kan baik itu bukan duit oke. Oh keren. Kan waktu yang berharga. Biasanya ibu dan bapak jika menganggap sesuatu berharga itu dibiarkan atau dipelihara secara seksama. Contoh, bapak punya barang berharga sehingga emas, cing nunda di mana wae atau di tempat yang semestinya. Nah, jika ibu dan bapak menganggap waktu itu berharga, maka harus disimpan di tempat yang semestinya. Tolong dihari-hari ke pelihara yang baik. Karena bagi kita muslim setiap waktu itu berharga. Nah, kita biasakan dari awal sampai akhir kita jadi apapun lillah. Contoh, mau tidur pun lillah, tidak lupa mengingat nikmat Allah, maka kita berdoa seperti ya contoh yang paling pendek, Bismika Allahumma ahya wa amu, atau Bismika Robbi wadotu janbi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi fakfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas sholihin. Nah, bagi orang yang beriman Bu, waktu berharga peureum wae jadi ibadah. Urang mah peureum teu ngadoa kereng ibadah. Kudang teu ngadoa gitu. Mau bagaimana memperingat tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Jadi itulah contoh waktu yang berharga gitu. Saya sering kan berulang, makan saja kita punya aturan bismillah. Beres makan pun kita ada adabnya. Ke WC pun kita ada adabnya. Keluar WC pun kita ada adabnya. Itu contoh yang sudah Allah siapkan. Supaya kita bekerja jadi apapun itu lillah, bukan libutunikum, karena perut-perut kalian. Kalau ibu dan bapak bekerja karena perut, saya yakin yang haram pun akan diambil. Nu halal ge hese cenah kamu nu haram kan gitu. Jadi bagi seorang muslim waktu itu begitu berharga, dianggap waktu yang berharga itu. Karena kenapa berharga? Karena kelak ia akan ditanya di mana waktu tersebut dihabiskan. Akan ditanya. Yang kita telah hitung-hitung kita pribadi Bu ya. Kalau kita ngaji, contoh ngambil yang 1 minggu sekali. Contoh 1 jam.
Berarti seminggu berapa jam? 1. Sebulan 4 jam. Setahun 48 jam. Ambil ibu ngawasna 20 tahun. 48 kali 20 tahun seberapa tahun? Dia kan? Jadi 48 kali 20 860 jam. Berarti 860 jam teh seberapa tahun? Eta teh buku ngawas suku. Coba kita abaikan contoh ibu dan bapak. Contoh bapak yang bekerja dari jam 7 sampai jam 4 kasih 9 jam. Kalau lillahi berapa jam yang dipakai untuk ibadah? Keluar dari rumah bismillahi tawakkaltu 'alallah. Naik kendaraan subhanalladzi sakhkhara lana hada dan seterusnya. Sampai ke tempat tujuan alhamdulillah. Sedang bekerja ketika adzan langsung sholat. Berapa ringannya nanti kita menghadap kepada Sang Pencipta. Karena saya sering bertanya, apakah terasa terhiburkah dengan ibadah atau terasa terganggu? Sholat wae mun di imam Pak, rek maca nu panjang asa mabar sholat 12 menit. Geus ngapalkeun surat An-Naba dipake sholat Allahu Akbar kul deui. Dan pikiran geus kalewat, mun lebar panjang-panjang teuing, ini lebar sholat. Makanya kebanyakan sholat itu ingin cepat beres daripada lama beres. Yalah tinggal 2 bulan lagi kita akan Ramadan. Mentak muka pake nalika imam tarawih nu parono. Tah ieu kakara alum pondok sakedeung. Tapi betul kalau jadi imam jangan terlalu panjang karena ada makmum yang punya kebutuhan. Kalau sedang sendiri silakan semau kita. Kadang-kadang kita kan papu terganggu dengan ibadah. Jangan sholat wayah yang gerak beres. Padahal cing pabu hari 15 menit lama atau tidak? 15 menit? Ente kan, nah iya sholat asal hukum gitu. Iman datang sholat wayah kesapikiran kuluhu tuh. Nah semua pabu manusia baik iman ataupun kafir menghabiskan waktu hidup akan ditanya habisnya dipakai apa. La tazuru qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi. Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya. 1. An umrihi, tentang umurnya, habis dipakai apa, di manakah waktu itu dihabiskan. Nu hiji mah Jumatan di jam 11 geus ka masjid, salat tahiyatul masjid, salat intidor. Anu hiji mah rek ka masjid nungguan qomat takara ka masjid. Nah bapak cek ka masjid tekan kadenge adzan, takara ka masjid geus adzan teh kitu kan. Nu tilu mah batur Jumatan ieu kerek di imah tibra. Nu kaopat aya ka masjid ngalain Jumatan ka dagang aya kan. Cing kira-kira nu mana nu enteng pertanggungjawaban? Nu kahiji, nu kadua, nu katilu, nu kaopat. Kan itu gambaran aku. Jadi habis dipakai apa umur itu? Ya contohlah kita ambil yang dari jam maghrib, tadi kan maghrib 18.05 sampai isya. Sekarang kalau nggak salah isya itu jam 19.20 atau 21. Ambil sejam. Ayah nu sholat maghrib terus ngaos, ayah nu teu sholat kalakah ulin sampai isya weh heula ieu. Ayah anu naon sholatna di imah, ayah nu teu ngaos. Kayak tanya dari maghrib sampai isya kamu habis pakai apa? Sholat maghrib berjamaah, terus ngaji sholat isya. Yang kedua, habis pakai apa kamu? Habis teu sholat, kalah masyiat dan ka isya. Cing barang bisa dipukeun nu berat teu mana kira-kira?
Kaji nu kadua apa? Yang berat tanggung jawabnya. Kan kadua. Terkadang nu kadua berat tanggung jawabna tapi enteng migawena. So, nek ngaji wae kan urang mah hitung-hitungan, jitong. Kesimpulanna, entong ngaji. Oh pas hujan, ini saya alasan, hujan. Menyia-nyiakan waktu itu sebenarnya lebih parah kamu dari kematian. Imam Ibnu Qayyim menerangkan, idha'atul waqti asyaddu minal mauti. Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dari kematian. Jadi selama tahun 2004 itu, selama 1 tahun, kalau waktu itu sia-siakan, kan waktu berkurang, jatah berkurang. Kalau disia-siakan tanpa ibadah, itu lebih bahaya daripada kematian. Kenapa kata Imam Ibnu Qayyim, li'anna idha'atal waqti taqta'uka anillahi. Karena menyia-nyiakan waktu memutuskanmu dari mengingat Allah. Wa dari akhirati, dan mengingat negeri akhirat. Wal mautu, sedangkan kematian yang tohuka ani dunia wa ahliha, hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Jadi kan selama setahun yang tahun 2024 kita sia-siakan, habis begitu saja, tidak dipakai ibadah, itu lebih bahaya daripada kematian. Kematian mah hanya terputus kita dengan dunia dan penghuninya. Kalau menyanyiakan waktu, memutuskan kita dari Allah dan hari akhir. Kita tahu ya, dunia itu bukan hidup sebenarnya. Kita hanya melewati saja. Hidup yang sebenarnya nanti justru. Makanya Imam Asy-Syafi'i berkata, aku pernah menemani orang-orang sufi dan aku tidak mendapatkan faidah dari mereka selain 2 kalimat, kata Imam Asy-Syafi'i. Ahaduhuma, 2 kalimat itu, al waktu saipun fa'in qata'tahu wa illa qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang, jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang malah akan menebasmu. Tinggalmu nusa jam we. Jika kita tidak memanfaatkan waktu yang sejam itu, yang akan membunuh kita. Apa maksudnya? Berat tanggung jawabmu. So pabu tidak sajam sebarang kali ngarengham, sebarang kali ngiceng, sebarang kali hitut. Sok lamun deetan. Kita kan berat tanggung jawabnya gitu. Dan kalimat yang kedua, kata Imam Asy-Syafi'i, wa nafsuka illa tasgolaha bil haqqi wa illa sagolaka bil batil. Jika dirimu tidak tersibukkan dalam kebaikan, pasti akan tersibukkan dalam hal yang sia-sia. Jadi waktu itu adalah uang. Nah, kita bukan, waktu itu adalah amal soleh. Silakan ibu dan bapak mau jadi apapun, seorang guru, pendidik, petani, pengusaha, apapun itu lillahi. Artinya jadikan agama sebagai pendamping. Jangan agama justru disingkirkan. Dengan bertambahnya tahun dan bertambahnya hari, itu berarti berkurangnya umur kita setiap saat. Kenapa saya menyebut ganti tahun? Dan biasanya manusia ngerasa nambah umurnya lamun ganti, lamun ganti poe. Tengah rasa apa? Si nu diulang teh tahun atau poe? Nu diulang teh tahun atau hari? Ada enggak 2004 kayak di 2004 aya teh? Nggak ada kan? Yang diulang itu apa? Hari kan?
Nah, manusia merasa bertambah itu ketika pergantian tahun. Padahal pergantian hari pun itu sama, usia bertambah, jatah berkurang. Contoh lagi Pak bergambaran. Lamun ayeuna usia urang digambarkeun digading itu kadua dan ka Pangandaran tak usia urang teh. Ayeuna urang teh geus nepi ka Banjar. Beuki jauh beuki deukeut ka rumah mah. Cing, beuki jauh beuki deukeut. Kan beuki dekat teh, cing kira beuki deukeut kudu kumaha urang teh. Persiapan atau leha-leha. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan lam yajil lailu wan nahar syari'aini fi naqsil a'mar wa taqribil ajal. Malam dan siang akan terus berlalu dengan cepat dan umur pun berkurang, ajal kematian pun semakin dekat. Berarti kemarin hari Selasa atau bulan Desember tahun 2023, sekarang Desember 2024, semakin dekat kan. Beda kan punya lalu tek nepi ka Pangandaran atau luar biasa. Ayeuna mah tek nepi ka nu mau. Soal kudu atoh tanggal hiji ke tong kudu sedih. Sedih Ustad ngan ayeuna geus meuli jagung. Nah, Pak kono mah sedih. Henteu Ustad, ibu mah henteu tanggal hiji. Henteu teh bunga imana ngabakar hungkul we. Nah, teu bisa ngabakar tanggal 5. Nah, buat tanggal eta wae tepatnya. Jadi ganti tahun itu harus jadi pemecut bagi kita. Oh, kita semakin dekat dengan kematian. Yang tadi di awal disebutkan berkurangnya jatah semestinya bersedih, bukan bersenang hati. Berkaitan dengan hidup kita karena semakin dekat dengan kematian. Islam mengajarkan kita jangan menunda-nunda waktu, tapi harus memanfaatkan waktu untuk beramal demi persiapan bekal untuk akhirat. Karena ya, jadi apapun kita itu lillahi supaya jadi bekal di akhirat gitu. Ibnu Umar pernah berkata, yang sering kita dengar hadisnya, ucapannya, ida amsaita fala tangtadiris sobaha. Jika engkau berada di sore hari, maka janganlah menunggu waktu pagi, karena belum tentu pagi kita temui gitu. Wa idza asbahta fala tangtadiril masya'a. Jika engkau berada di waktu pagi, janganlah menunggu waktu sore. Mudik ayeuna kabunya ida tawisna. Ke waktu ngora atau luang berkolot gitu. Saya pernah mengatakan nu kolot mah geus tangtu maut, nu ngora can tangtu kolot. Harus teh Pak. Cing jeung Bapak opat jempol teu lamun kolot rajin ngaji. Teu da aparek naon, matak teu rajin ngaji. Nu opat jempol mah bodak kuara temen. Jadi nu kolot geus tangtu maut, tapi nu ngora can tangtu kolot. Maka berbahagialah yang sudah masa tua, karena yang muda belum tentu tua. Itu. Jadi yang tua sudah tentu mati, yang muda belum tentu. Kan fakta kan Pak, gitu. Wa huwa min sihatika li maradika. Manfaatkanlah waktu sehatmu, karena kita akan bertemu dengan waktu sakit. Dan manfaatkanlah hidupmu, karena kita akan menemui mati, gitu. Genah pabunya lamun aya teh notifikasi na WA, ibu hati-hati besok ibu pukul 11:05 meninggal dunia. Genah apa deh. Cing kumaha kira-kira tamu. Jadi masih dikir terus. Nya masuk kana WA. PTW anak teh WA Japri, WA kana grup.
Tapi ya tidak seperti itu, Pak. Aun bin Abdullah pernah berkata, ini dikutip oleh Imam Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Ma anzalal mauta kunnahu manjilatihi man ada godan min ajlihi. Kam min mustaqbilin yauman yastakmiluhu. Sikapilah bahwa besok adalah ajalmu. So, bapak, ibu juga saya mensikapi besok ajal kita. Cing kira-kira kumaha? Rajin mual ibadah. Rajin kan? Ngan ku sabab urang mah teu nganggap isuk maot maka kewe deui gitu. Jadi sikapilah bahwa besok adalah ajalmu, kata Aun bin Abdullah. Kenapa? Kam min mustaqbilin yauman yastakmiluhu. Karena begitu banyak orang yang menemui hari esok, ia malah tidak bisa menyempurnakannya. Nya panggih jeung poe Rebo nama ngan jam 8 jeung anjing ngantunkeun. Wa kam min mu'amilin ligodin la yudrikuhu. Dan begitu banyak orang yang berangan-angan panjang umur, ia malah tidak bisa bertemu hari esok. Insya Allahnya sebenarnya anjing maut penting. Kadang sedikit seperti itu. Makanya kita ada ucapan, masa meninggal dunia tadi sama ibu ngobrol sih. Nah kita heran seperti itu karena kebiasaan di pikiran mun maut teh geuring heula gitu. Metak anu geuring sok inget ka masjid. Hayang ka masjid lamun teu bisa leumpang satruk. Nah, da pikiran manusia lamun geuring di putih pasti bakal tidak sedikit Pak Bu anaknya penyakitnya parah, ibunya sehat, ibunya duluan mati. Itu kan fakta kehidupan, bukan hanya cerita semata. Jadi berapa banyak orang yang berangan-angan ingin bertemu besok, ternyata ia tidak bisa menemui hari esok, malamnya meninggal dunia. Innakum law ra'aitumul ajal wa masirahu labagattumul amala wa gururahu. Seharusnya ketika engkau mengingat kematian, engkau akan benci terhadap sikap panjang angan-angan dan tipu dayanya. Kata-kata Bapak, Bu, tipu daya setan panjang angan-angan. Sikapilah besok hari kematian kita. Wa kana yaqulu inna min anfa'i ayyamil mu'min lahu fid dunya. Selanjutnya Aun bin Abdullah berkata, sesungguhnya hari yang bermanfaat bagi seorang mukmin di dunia, madonna annahu la yudriku akhirahu, adalah hari yang ia merasa bahwa hari esok ia sulit temui. Lamun ibu yakin anjing maut sieun, maka hari ini akan bermanfaat pisan. Di momen luar biasa. Bisi anjing maut rajin ngaji. Bisi anjing maut bakal sholat. Urang makan parede, kalem lah. Mun batu maut urang panjang kene. Nah itu Pak Buya, jadi diantaranya berganti tahun itu hakikatnya usia kita bertambah, jatah kita berkurang. Dengan berkurangnya jatah, semakin dekatlah dengan kematian. Bukan tidak boleh bergembira Pak Bu, tapi kita menghisap setahun itu dipakai untuk apa? Kalau disia-siakan bahaya, lebih berbahaya daripada kematian, kata Ibnu Qayyim. Nah makanya sering kita mendengar ucapan dari para asatidz juga mubali, jangan jadi orang yang menyesal kelak. Kaduhung di dunia mau gampangnya. Contoh ibu, gambar dengar kayak kabayang. Nah Allah sampai seperti berfirman, ada seorang anak contoh melanggar di sekolah, dihukum oleh gurunya. Wah dihukum, ya Pak, saya tidak akan mengulangi lagi, lepaskan saya. Dilepaskan, kira-kira ngulangi lingwang. Pasti ngulangi, tambah helah hukum.
Jangan mun ka jalan di helm saya polisi lah, pergi polisi ka jalan mate meneng ke polisi. Kira-kira kumaha? Nya Pak kema di helm. Awas nya lepaskeun deh. Engke lamun kana motor di helm di moal. Coba. Kado di dunia itu gampang, tapi di akhirat bisakah kembali lagi? Nah, maka jangan sampai habis waktu ketika ajal menemui kita jadi orang yang menyesal kelak. Makanya dimakalahkan jangan jadi orang yang menyesal kelak. Orang yang menyia-nyiakan waktu tidak dipakai untuk beramal soleh. Kita kan punya apa? Sudah kenal dengan Quran surat Al-Asr. Wal 'asr. Innal insana lafi cing apa terjemahnya? Demi waktu sesungguhnya manusia benar-benar ada dalam. Siapa manusia itu? Apakah ibu termasuk? Bapak termasuk? Termasuk ayat eta. Karena kita manusia. Jadi kata Allah demi waktu semua manusia tanpa terkecuali. Menurut ayat yang keduanya itu dalam kerugian. Jika ibu bapak juga saya tidak ingin rugi, maka ambil caranya ilaladina amanu. Jadi apapun, sedang apapun, dimanapun, iman nomor 1. Ibu nah ngaos, salaki ngomong wae jeung wanita menikah macil we geuna saja. Iman bukan. Bapak ngaos nya sebenarnya ya kopi haneut tuh. Nah kang teu ngaos, kamar ge bala-bala. Sedangkan yang tidak akan rugi 1, apapun dimanapun sedang apapun dasarnya iman. Iman itu dibuktikan wa amilus sholih. Dan orang yang rugi itu bukan sekedar iman secara individual, tapi ingin iman dan soleh secara komunal. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi orang yang tidak rugi itu 1, dia tidak ingin iman secara individual, tapi ingin berbarengan secara komunal. Makanya orang yang seperti itu merasa tidak enak jika punya teman melakukan kemaksiatan. Jadi orang yang menyia-nyiakan waktu tidak dipakai untuk beramal soleh, ketika menjelang kematiannya ia ingin kembali di dunia supaya bisa beramal soleh. Jika nubieu nya lepaskeun, wihkeun abdi kemah di helm mangke. Di mana dia merasa menyesal ketika di dunia dia tidak bisa memanfaatkan umur yang diberikan oleh Allah. Awas Pak Bu, ini yang beriman bukan manusia ya. Yang beriman itu Sang Khalik. Kade kurang teh lain carita, tapi fakta yang terasa dan terlihat oleh mata. Mungkin sekarang mahnya gitu. Kalau sekarang mungkin apa yang Allah firmankan? Hatta idza jaa ahadahumul mautu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, qala dia berkata, Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan. Apa yang dikatakannya? Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa ingin kembali ke dunia? Agar aku berbuat amal soleh yang terhadap itu aku tinggalkan. Gusti lepaskan abi bade sholat. Nubah abi tara sholat wadul tetep. Makanya Allah berfirman, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja.
Wa min waraihim barjahun ila yaumin yub'asun, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan, yaitu alam barzah. Cing, Pak Bu, kenapa orang beriman kalau dicabut nyawa begitu mudah? Kalau orang kafir begitu susah. Bukan susah cabutnya, enggak mau, maka dipukul kan? Kenapa? Orang gambarkeun juga. Suami ibu datang, nah saku aya sekepok nu beureum, ibu keluar langsung moal. Mah bapak uih, nu kepok nu beureum sakit nu saku. Kira-kira ibu keluar mah? Mah tak atau sakepok nu beureum nya, keluar moal sapa? Wah, pagar kini kejelengan, enggak jelengnya keluar. Kenapa begitu mudah ibu keluar dari rumah? Karena melihat hejo kan duit makan jaga warna berem duit apa. Tapi suami ibu pulang mah keluar beri kapak jeung bedog kira-kira kumaha. Merawat mung keluar. Itulah gambaran ketika malaikat mencabut nyawa. Orang yang beriman mah diperlihatkan tempatnya di surga, nya pupu juga gampang keluar. Makanya orang beriman ingin segera kiamat. Kalau orang kafir apa yang diperlihatkannya? Neraka, makanya gak mau gitu. Bisa percaya mau teh heula. Kan gitu, bisi gitu ya. Bahkan ketika orang kafir masuk ke neraka, mereka berharap bisa keluar dan kembali ke dunia serta dipanjangkan umur supaya mereka bisa beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hum yastarihuna fiha rabbana ahrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'malu. Dan mereka berteriak di dalam neraka. Cek orang Sunda mah ngoceak maratan, ngajerit maratan, ngoceak hayang keluar teu bisa. Kila ulah gambaran nawe ya. Ibu terang presto masak-masak ya. Cing, lamun ibu cing tina presto teu aya udah keluar kira-kira kumaha Bu? Usah buat presto ieu di kamar bae, opat kapan terlega. Tapi udara can poek. Betah moal 3 jam. Moal apa teh? Jadi kami ingin mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru bihi man tadakkara. Apakah kami tidak memanjangkan umurmu? Jadi kami harus diberi umur. Jangan pakai naon tuh umur. Contoh Bu yang ibu dikasih sama suami mah nih uang 2 juta buat sebulannya. PT samiu geus beak ngambek mau salaki. Dipakai naon wae eta duit begitunya. Sama Allah juga, jatah ibu 60 tahun. PT beak teu pake para rubuh, ngambek moal Allah. Wajar teu amun Allah ngambek? Kenapa wajar? Karena umur milik. Lalu wajar gak suami marah ketika habis seminggu? Kenapa wajar? Ada salaki itu capek gawe. Kata Allah, awalamu amirkum, bukankah kami sudah memanjangkan umur kamu? Habis dipakai apa umur? Kata Allah, jadi bukankah apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Datang pertanyaan nyindir. Nabi geus datang ka anjeun, mubalik geus datang ka anjeun, nah terubah-ubah. Maka bersyukurlah bagi kita sebagai manusia jika kita masih bisa menemui pengajian, kegiatan ayah, masih untuk itu kenikmatan luar biasa. Cing, kira-kira lamun ibu jeung bapak menang makalah anyar atau biasa saja?
Alhamdulillah mama naon apa dibinga kengeng makalah anyar pernah tuh gitu atau jadi bungkus bala-bala Bu. Jika ibu dan bapak imarek sahabat baliknya dapat makalah baru simpan baik-baik itu barang berharga. Ketika ibu ada waktu beres bekerja baca Quran sudah beres baca makalah ngan kargerek muka makalah kadenge suara WA ake bisi tabu sana tutuna tuluy WA pohon karena makalah simpan baik-baik itu barang berharga gitu. Kita bisa membaca lagi bisa murojaah kita bisa mengulang di bulan-bulan lain seperti bulan Ramadan gitu. Mulai mah aya ustadna capek-capek nyeun makalah dengan makalah jadi kapal nyeun makalah jumpa katel nih cek kalau teh aduh jadi hargaan gitu sudah. Kita lihat ucapan Imam Ibnu Katsir mengenai ayat ini, ayat di atas ini terbaliknya mengenai ayat di atas ini Imam Ibnu Katsir menerangkan awama istum fid dunya a'maron law kuntum mimman yantabi'u bil haqqi lan tafa'tum bihi fi muddati umrikum. Artinya, bukankah kamu hidup di dunia dalam masa yang cukup panjang sehingga andai kata kamu termasuk orang yang mau mengambil manfaat dari perkara yang hak, tentulah kamu dapat memperolehnya dalam usia kalian yang cukup panjang itu. Tah urang mah tinggal tapakuran di 2 opat ieu sampai 1 tahun kurang kasih manfaat itu karena kita semakin dekat dengan kematian. Imam Qatadah mengatakan, "I'lamu ketahuilah, anna tulal umuri hujjatun." Bahwa panjang usia itu merupakan hujjah. Pana'udhu billahi anu ayyaru bitulil umur. Maka kami berlindung kepada Allah bila dicela karena usia yang panjang. Aya panjang umur amal eueuh pisan. Tahu sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika disuruh naik oleh Nabi, katinggal kakina lempeng Bu. Sisi motor punya kaki lurus Bu, si gabi di sebenarnya paha jeung bitis lempeng. Cek berapa siga suku patot leutik. Ditertawakan oleh sahabat yang lain. Kata Nabi, awakna leutik amal soleh nama jeung pahana ngelewihan 2 gunung Uhud gitu. Orang mati balik awak barada dari amal. Nah itu punya siga wajah glowing ari hate. Nah, di terakhir makalah saya memasukkan ucapan Arif Al-Yaman. Ini sebagai jadi indikator atau peringatan. Jika ada orang yang menyia-nyiakan waktu, itu merupakan tanda Allah melupakannya. Kata Arif Al-Yaman dalam kitab Hilyatul Auliya, "Inna min i'radillahi 'anil 'abdi." Di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba, an yusgilahu bima la yanfa'uhu. Allah akan menjadikannya sibuk dalam hal yang tidak bermanfaat apapun. Jadi waktu TBH tapi sia-sia. Jangan sampai sepanjang tahun ini kita mau sholat tapi sia-sia. Berarti selama sepanjang tahun itu Allah sedang berpaling dari kita. Karena udzubillahi min dzalik. Makanya tadi saya sengaja di awal mengatakan, jika ingin supaya waktu kita manfaat, bekerjalah jadi apapun, sedang dimanapun, atau melakukan apapun lillahi. Bawalah agama jadi pendamping itu karena Allah. Wala ta'malu li butunikum. Janganlah kalian bekerja melakukan profesi jadi apapun itu karena perut-perut kalian. Kalau sudah tujuannya perut, maka banyak syariat yang akan dilanggar.
termasuk bisa juga mengambil hak orang lain yang bukan miliknya. Namun itu yang bisa saya sampaikan. Lagi mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang tidak rugi, justru menjadi Allah yang beruntung dalam segi memanfaatkan waktu. Satu, dengan keimanan secara individual, yang kedua juga ingin menyebarkan keimanan secara komunal. Mohon maaf apabila ada salah kata. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ka Pak Ustad anu tos ngarugikeun makalahna. Mudah-mudahan ka urang sadayana ngajantenkeun ibroh, janten ka urang sadayana tiasa manfaatkeun waktu-waktu urang. Akhiri ku doa, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi